Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sri Nur Hidayati. Now we will continue to the next lesson. This time we are going to learn about introducing each other. Oke adik-adik, selamat datang di channel saya Sri Nur Hidayati. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Kali ini kita akan mempelajari tentang introducing each other. Baiklah adik-adik. When you want to introduce yourself, of course you will tell about your name, your age, your activity, or your job. Also, when you want to introduce other people, you also will tell about their name, their age, their activity, or their job, and etc. Jadi, ketika kalian ingin memperkenalkan diri kalian, tentu kalian akan memberitahu nama kalian, umur kalian, aktivitas kalian, atau pekerjaan kalian. Begitu juga ketika kalian ingin memperkenalkan orang lain, maka kalian juga akan memberitahu nama mereka, umur mereka, aktivitas mereka, atau pekerjaan mereka, dan lain-lain. Oke, next. How do you introduce yourself to a new person? Bagaimana caranya kamu memperkenalkan dirimu pada seseorang yang baru? Let's look at this example. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, here there is a short conversation between Firman's teacher and Firman's mother. Teacher says, "Good morning," selamat pagi, and then Firman's mother answer, "Good morning," selamat pagi. Here, teacher introduce herself. She say, "I am Firman's teacher. I am Hidayah. How do you do?" Saya adalah gurunya Firman. Nama saya Hidayah. How do you do? And then Firman's mother answer. Ya, Firman's mother also introduce herself. She say, "I am Firman's mother. I am Nita Haryanto. How do you do?" Saya ibunya Firman. Saya Nita Haryanto. How do you do? Nah, adik-adik, ingat-ingat ya, ini dengan ini adalah contoh kalimat memperkenalkan diri sendiri, ya. Nah, kemudian di sini ada kalimat how do you do, ini juga how do you do. Nah, ini sebenarnya sudah kita pelajari pada pembelajaran unit 1 ya. Tetapi nggak apa-apa, kita flashback sedikit, kita mengingat kembali penggunaan how do you do. Nah, untuk penggunaan how do you do ini digunakan untuk menyapa orang yang baru kita kenal atau orang yang belum kita kenal. Jadi biasanya how do you do ini digunakan pada saat kita pertama kali bertemu dengan orang itu. Nah, sama seperti gurunya Firman dan ibunya Firman ini, mereka baru pertama kali bertemu, sehingga mereka di sini menggunakan sapaan how do you do, how do you do. Nah, itu ya adik-adik. Jadi saya ingatkan lagi, ini tadi dengan ini adalah salah satu contoh kalimat memperkenalkan diri. Oke, next. You may want to get new friends, so you have to introduce yourself. Kamu ingin mendapatkan teman baru, jadi kamu harus memperkenalkan dirimu. Let's look at this example. Mari kita perhatikan contoh berikut. Nah, here there is a boy, ya. Nah, this boy will introduce himself. He say, "Hi, my name is Edward. My friends call me Ed. I'm 12 years old. My hobby is skateboarding. I want to be your friend." Nah, anak laki-laki ini memperkenalkan dirinya. Nah, bagaimana dia memperkenalkan dirinya? Nah, pertama dia menyapa dulu, ya, dengan menggunakan kata hi. Kemudian dia menyebutkan namanya. Kemudian di sini dia juga menyebutkan nama panggilannya. Kemudian ini dia menyebutkan usianya. Kemudian ini dia menyebutkan hobinya. Nah, jadi ini contoh perkenalan diri ya. Nah, jadi adik-adik di rumah bisa mencoba untuk memperkenalkan diri sendiri. Next ya.
sini saya jelaskan kembali ketika kita ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, first, greet that person by saying hi, hello, good morning, and etc. Jadi yang pertama yang kita lakukan ketika kita ingin memperkenalkan diri kita menyapa orang lain dengan mengatakan hi, hello, good morning, atau selamat pagi, dan lain-lain. Second, tell your name. Yang kedua adalah beritahu nama kamu. Next, you add some information about yourself, your age, your hobby, your address, and etc. Selanjutnya, kamu bisa menambahkan beberapa informasi tentang dirimu seperti usiamu, hobimu, alamatmu, dan lain-lain. Last, say how do you do, pleased to meet you, or nice to meet you. Dan yang terakhir, kamu bisa mengatakan how do you do, senang bertemu denganmu. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, kita lanjut. Can you introduce someone to someone else? Bisakah kamu memperkenalkan seseorang pada seseorang yang lain? Let's look at this example. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini ada contoh percakapan pendek, ya. Nah, di sini ada seorang siswa, ini seorang ayah, dan ini adalah seorang guru. Nah, siswa ini ingin memperkenalkan ayahnya pada gurunya. Siswa ini mengatakan, Dad, I would like you to meet Miss Yuniarti. She is my teacher. Ayah, saya ingin memperkenalkan ayah pada Ibu Yuniarti. Dia adalah guru saya. Nah, kemudian ayahnya memperkenalkan diri. I am Gunawan. How do you do, Mrs. Yuniarti? Pleased to meet you. Nah, ayahnya bilang, saya Gunawan. How do you do, Ibu Yuniarti? Ya, bagaimana kabar Anda, Ibu Yuniarti? Senang bertemu dengan Anda. Kemudian guru ini menjawab, how do you do, Mr. Gunawan? Pleased to meet you too. Bagaimana kabar Anda juga, Mr. Gunawan? Senang bertemu Anda juga. Nah, ini adalah contoh kalimat memperkenalkan orang lain, ya. Kemudian yang ini adalah kalimat perkenalan diri sendiri. Nah, jadi jelas ya adik-adik. Sekarang kita lanjut. When you introduce yourself, you should tell about yourself, your name, your job, and etc. Nah, ketika kamu ingin memperkenalkan dirimu, kamu bisa memberitahukan tentang dirimu ya, namamu, pekerjaanmu, dan lain-lain. Nah, jadi di sini kamu memberikan informasi ya, kamu memberikan informasi atau memberitahu tentang dirimu, namamu, pekerjaanmu, alamatmu, dan lain-lain gitu ya. Di sini ada tabel. Nah, ini ada subjek, ada to be, ada complement. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya. Ini ada subjek, ada to be, ada complement. Berarti ini adalah kalimat nominal dalam bentuk simple present tense. Nah, di sini untuk subjeknya ada I, he, she, it, you, we, they. Ini adalah personal pronoun atau kata ganti orang. I itu artinya saya. Dia adalah kata ganti orang pertama tunggal. Jadi I kata ganti orang pertama tunggal. He, she, it ini adalah kata ganti orang ketiga tunggal ya. He itu dia untuk laki-laki, jadi ini kata ganti untuk laki-laki. She ada dia untuk perempuan, jadi ini kata ganti untuk perempuan. It dia, tapi ini adalah kata ganti untuk hewan atau benda. Nah, kemudian you artinya kamu atau kalian. Kalau yang you artinya kamu, maka dia adalah kata ganti untuk orang kedua tunggal. Kalau you yang maknanya kalian adalah kata ganti untuk orang kedua jamak. Nah, kemudian ada we. We ini artinya kami atau kita. Ini adalah kata ganti orang pertama jamak. Iya, betul. We adalah kata ganti orang pertama jamak ya. Nah, kemudian
They artinya mereka, ini adalah kata ganti orang ketiga jamak. Nah, subjek ini semuanya disebut subjek. Nah, kenapa disebut subjek? Subjek itu adalah orang yang melakukan tindakan. Jadi ini adalah pelaku ya. Jadi orang yang melakukan tindakan atau orang yang bertindak. Nah, kemudian to be. Dalam simple present tense to be itu ada 3, yaitu ada am, ada is, ada are. Kemudian ada complement. Nah, complement ini adalah pelengkap. Dia berfungsi untuk melengkapi kalimat ya, agar kalimat itu memiliki makna yang tepat. Nah, complement ini bisa berupa adjektif, adverb maupun noun ya. Nah, di sini I am Sarah. Saya adalah Sarah. He is Mr. Khan. Dia adalah Mr. Khan. You are my friend. Kamu adalah teman saya. Nah, itu ya. Jadi ini adalah contoh kalimat simple present tense. Jadi ini kalimat positif dalam bentuk simple present tense ya. Nah, kalimat-kalimat ini bisa kamu gunakan ketika kamu ingin memberikan informasi tentang dirimu pada saat kamu memperkenalkan dirimu. Contohnya, misalnya kita ingin menyebut nama kita, I'm Sinta, I'm an English teacher. Nah, saya adalah Sinta, saya adalah seorang guru bahasa Inggris. Nah, seperti itu ya. Oke, next. Asking for information, berarti ini menanyakan informasi. You may want to know about a new person, you can ask this following question. Kamu ingin mengetahui tentang seseorang yang baru, kamu bisa menanyakan pertanyaan ini. Nah, ini ada tabel lagi ya. Ini ada to be, ada subject, ada complement. Nah, ini bisa kalian lihat ada question mark di sini, berarti ini adalah kalimat tanya atau interrogative sentence dalam bahasa Inggris ya. Nah, di sini kalau kalimat tanya itu rumusnya to be-nya di depan, kemudian setelah itu subjek, baru complement. Oke ya, berbeda dengan yang kalimat positif tadi, subjeknya duluan, baru to be, baru complement. Nah, untuk kalimat tanya, to be-nya duluan, diikuti subjek, lalu complement, kemudian jangan lupa untuk memberikan question mark atau tanda tanya. Nah, di sini am I Sarah? Apakah saya Sarah? Is he Mr. Khan? Apakah dia Mr. Khan? Are you my friend? Apakah kamu teman saya? Nah, itu ya. Ini kalimat-kalimat ini bisa digunakan untuk menanyakan informasi ya. Oke, jelas ya adik-adik? Next, denying information, ini menolak informasi atau menyangkal sebuah informasi. If some information aren't true, you can say. Jika beberapa informasi itu tidak benar, kamu bisa mengatakan. Nah, di sini ada tabel lagi adik-adik, ada subject plus to be plus not plus complement. Ini adalah rumusnya ya. Nah, ini kalimat negatif ya dalam bentuk simple present tense. Nah, di sini ini subjeknya, ini to be-nya, ini not, kemudian ini complement. I'm not Sarah. Saya bukan Sarah. She is not a teacher. Dia bukan seorang guru. They are not his parents. Mereka bukan orang tuanya. Nah, ini adalah kalimat menyangkal atau kalimat penolakan ya. Kalimat negatif dalam bentuk simple present tense yang digunakan untuk menyangkal atau menolak sebuah informasi apabila informasi itu kita rasa tidak benar. Oke, sampai di sini paham ya adik-adik? Lanjut lagi, di sini ada personal information atau informasi pribadi atau biodata diri ya.
Nah, ini ada contoh biodata diri dari seorang siswa yang berada di sekolah Nusantara. Name Baskara Bayu Buana, kelas 7A, student number 9288, age 12 years old, sex male, address Jalan Pusaka Bangsa number 1 Tanjung Pinang, hobi playing basketball. Nah, di sini namanya Baskara Bayu Buana, kelas 7A, nomor induk siswanya 9288, umurnya 12 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya Jalan Pusaka Bangsa nomor 1 Tanjung Pinang, hobinya adalah bermain basket. Oke. Enough ya. Bagaimana adik-adik? Sudah paham kan? Mudah ya untuk memperkenalkan diri sendiri maupun memperkenalkan orang lain. Jadi adik-adik bisa mempraktekkan sendiri di rumah untuk memperkenalkan diri sendiri maupun memperkenalkan orang lain. Nah, tapi jika adik-adik ada pertanyaan atau masih bingung atau masih belum paham, silahkan adik-adik tuliskan di kolom komentar ya. Silahkan adik-adik bertanya di situ, nanti akan saya jawab. Oke, cukup. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Okay, enough. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.